Saya mulai ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai kacang-kacangan. Jadi kalau kacang-kacangan itu ada kacang polong, ada kacang yang tidak polong ya, kayak gitu. Nah sebelum ke bagian kacang polong tidak berpolong itu, hari ini kita akan belajar mengenai jenis, komposisi, mutu, penyimpanan, hasil olahan, dan juga manfaat dari kacang-kacangan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jadi jenis kacang-kacangan itu dia dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada kelompok polong-polongan atau family leguminosa, ada yang dia tidak polong-polongan. Atau tadi namanya apa ya? Ya bukan leguminosa gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana dia dimaksud dengan kacang polong ataupun mana yang dia disebut yang bukan kacang polong gitu. Kalau bukan kacang polong itu otomatis dalam satu ini ya, dalam satu kulit kayak gitu itu hanya ada satu kacang kayak gitu. Sedangkan kalau dia kelompok kacang polong-polongan itu ada 2, 3 sampai 4 isinya di dalam satu kulitnya itu. Kalau kacang tanah biasanya satu itu memang ada ya, biasanya ada yang satu, tapi memang itu yang paling minimal. Maksimalnya dia bisa sampai 4 atau 5. Gitu. Kacang kedelai juga seperti itu, banyak ya, sampai ada 7 ataupun 10. Gitu. Jadi kacang kedelai, kacang hijau, gitu. Bisa membedakan ya, kacang kedelai, kacang hijau ya. Kalau kacang kedelai itu yang dia ada dua jenis, ada yang dia warnanya hitam, ada yang dia warnanya kuning. Sedangkan kacang hijau ya warnanya hijau. Nah, dia bentuknya lebih ini ya. Kalau kacang hijau itu dari segi ukuran itu lebih kecil dibandingkan dengan kacang kedelai. Kalau untuk membuat tempe itu bisa pakai kacang hijau sama kacang kedelai. Tapi secara umum orang Indonesia itu biasanya buat dan belinya itu tempe dari kedelai. Tapi kalau dari kacang hijau itu ada yang dibuat dari kacang hijau. Nah, hari ini kita akan membahas terkait kacang polongnya. Jadi kacang hijau, kacang kedelai, dan juga kacang tanah ya. Yang pertama, kacang kedelai. Ini kacang kedelai itu ada yang kuning, ada yang hijau ya. Salah. Ini kacang kedelai itu yang kuning. Ya. Yang kuning ataupun yang hitam. Nanti ada. Nah, kacang kedelai kuning itu dia relatif murah karena memang biasanya ditanam kalau setahun ya, dalam setahun itu kan musim ada 2 ya biasanya. Karena memang sekarang lagi global warming ya, jadi iklimnya tidak terlalu tertentu. Gitu. Tapi biasanya untuk musim panas ya, musim panas yang tidak terlalu banyak hujan, petani itu dia menanam kacang kedelai. Jadi kacang kedelai, kacang hijau gitu. Nah, biasanya mereka ini kacang kedelai sama kacang hijau ini tidak terlalu membutuhkan banyak air gitu. Sedangkan kalau padi itu kan dia lumayan ya. Jadi setelah dia ditanam, ya itu istilahnya kalau pertanian itu ada tandur ya, ada tandur gitu, kita mundur gitu ya. Nah, itu dia membutuhkan air lebih banyak. Kalau misalkan kedelai ataupun kacang hijau malah direndam sama air, nah itu dia jadi busuk biasanya. Kalau kalian yang tinggal di daerah pegunungan ataupun tinggal di daerah, enggak sih kalau di pegunungan jarang ya, kalau di pedesaan gitu, biasanya memang kalau menanam kacang hijau ataupun kacang kedelai itu, kalau kacang kedelai ya itu dimasukkan di lubang-lubang. Jadi petani melubangi terus nanti dimasukkan dalam satu lubang itu sekitar 2 sampai 3. Nah, itu tidak membutuhkan air banyak. Kalau nanti malah terendam sama air itu nanti jadi busuk. Jadi dia nggak bisa jadi tunas. Nah, ini dia strukturnya hampir sama dengan serealia.
Karena dia ini ya, sama-sama sebenarnya ini juga punya karbohidrat juga, gitu. Tapi memang dia lebih banyak ke proteinnya. Jadi struktur bentuknya dia bentuk sama seperti serealia. Gitu. Kandungannya otomatis dia lebih tinggi protein, yang kedua dia tinggi karbohidrat, yang larut sama tidak larut ya. Jadi kemarin sudah dipelajari ya yang serat makanan, kayak gitu, pembagian karbohidrat gitu. Terus dia 20% itu lemak ya, atau minyak. Jadi nanti kalau mau tanya bisa lewat chat juga ya, atau nanti bisa setelah materi ada sesi menjawab. Nah, komposisi kedelai dan olahannya. Kalau kalian mencari ya, biasanya komposisi nutrisi itu pasti dia per 100 gram. Per 100 gram beratnya, per 100 gram bijinya itu. Jadi di sini ada kedelai dan juga hasil olahannya. Kenapa kok di hasil olahannya itu dia lebih tinggi kandungan proteinnya dibandingkan dengan kedelainya? Gitu. Karena dia mengalami proses fermentasi, mengalami proses yang apa ya? Kalau tahu itu kan fermentasi ya. Kalau susu berarti dia harus apa namanya? Ditepungin dulu atau diperas dulu kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau tahu contohnya ya, kalau tahu nanti juga saya bahas ya di bagian pengolahan itu. Kalau tahu itu kan dibuat dengan cara mengendapkan protein ya. Jadi dia diendapkan gitu dari sari kedelainya. Jadi sari kedelainya itu yang airnya itu ya itu diendapkan nah, menggunakan bahan menggumpal atau koagulen gitu ya, koagulen kayak gitu ya, yang dia menggumpalnya itu. Nah, proses penggumpalan itu dia mengurangi kandungan lemak dari si tahunya ini. Gitu. Nah, protein yang menggumpal ini dia lebih mudah untuk dicerna oleh usus. Kalau dia lebih mudah dicerna oleh usus, dia hasil nilai gizinya tuh meningkat dan kandungan isoflavonnya tuh meningkat. Isoflavon itu adalah kandungan, nama lainnya itu fitonutrien. Jadi dia senyawa khas yang ada pada tumbuhan yang memang biasanya ada di dalam kedelai, namanya isoflavon gitu ya, atau fitonutrien gitu. Nah, itu memang dia fungsinya sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Jadi dia menangkal radikal bebas ya. Kalau apa namanya? Kalau radikal bebas itu ya seperti kalau kita terlalu tinggi makan makanan yang bersumber lemak gitu, atau kita terpapar radikal bebas seperti asap kayak gitu juga bisa. Nah, selain protein yang tinggi itu juga seratnya nih, seratnya lumayan tinggi ya. Ini dalam gram ya, kalau kan dalam mikrogram ya, masih kecil ya. Jadi dia seratnya yang kedelai susu, terus yang apa yang cambah ini dia lumayan tinggi ya. Nah, kalau lumayan tinggi seperti yang kemarin, itu kan ada serat larut sama tidak larut ya, yang fungsinya berbeda. Ada yang dia membuat perasaan lebih kenyangnya itu lebih lama, ada yang dia lebih mudah untuk melakukan BAB, gitu ya. Nah, selanjutnya mutu kacang kedelai. Jadi mutu kacang kedelai itu bisa, mutu itu maksudnya kualitasnya ya. Dilihat dari apanya sih? Dia kualitasnya itu dilihat dari apa aja. Nah, yang pertama ini dia persyaratan kuantitatifnya. Jadi secara jumlahnya ya. Ini contohnya kedelai kuning. Biasanya memang badan Detan itu Departemen Pertanian itu mengeluarkan setiap makanan ya. Jadi entah itu makanan yang tidak olahan dan juga olahan. Nah, itu dia mutu fisiknya atau mutu kimianya itu seperti apa. Biasanya tuh dia ada SNI-nya itu berapa gitu ya. Nah, di sini kedelai kuningnya tuh BC itu klasifikasinya ya. Jadi misalnya persyaratan mutu juga ada 1, 2, 3, 4 itu klasifikasinya. Jadi setelah disortir itu dia diklasifikasikan. Dia mutu 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Ini juga B sama C. Gitu.
Kalau kadar air sudah pasti tahu ya, jadi jumlah air di dalam kedelainya itu. Jadi maksimal itu harus 14%. Nanti kalau terlalu banyak, kedelainya itu bisa busuk nanti. Bisa busuk karena juga kalau disimpan itu kan perlu kadar air yang tidak terlalu tinggi kan ya kalau disimpan. Jadi bahan-bahan apapun seperti serealia pun kalau disimpan itu selain tempatnya juga harus kering, memang kadar air dari bahan makanannya itu juga kadar airnya juga nggak boleh banyak-banyak gitu. Dan itu memang beda-beda ya kadar air dari setiap makanan. Kadar kotoran, misalnya nih kalau di pertanian gitu kan ya setelah dari sawah kedelainya diangkut oleh petani ke rumah ataupun ke pabrik gitu ya ataupun ke mungkin ada tempat lain gitu. Biasanya ada yang dijemur atau bisa langsung di ini ya, di apa ya? Jadi bisa dipisah antara kulit dan juga kedelainya itu ada mesinnya gitu. Nah, biasanya kotoran ini tuh biasanya kerikil. Lebih banyak kerikil ya, jadi kerikil-kerikil dari sawah gitu ataupun kotorannya tuh dari daun-daunnya yang dia tidak bersih, misalkan dia sudah disortir ataupun di mesin gitu ya, disortir, dipecah, bukan dipecah, dikeluarkan bijinya dari kulitnya menggunakan mesin gitu. Nah, ternyata daunnya itu belum terlalu kering. Kalau belum terlalu kering, nanti bisa hasilnya nanti tidak bersih. Kedelainya nanti hasilnya itu tidak bersih. Makanya ketika pemanasan, kedelai itu dipanaskan, itu harus sampai kering. Begitu. Jadi nanti dia biar terpisahnya gampang gitu ya, selama proses pemisahan antara kulit dan juga kedelainya. Butir belah, nah butir belah ini dia kulit dan juga komponen di dalamnya itu dia terpisah dari kulit ya, beda sama yang dia rusak. Kalau rusak tuh bisa pecah, jadi kedelainya pecah pas waktu proses yang tadi dia dilalui di mesin ataupun dia pas waktu ditumbuk gitu ya. Jadi kalau nanti juga kita bahas ya, ada yang dia prosesnya tradisional penumbukannya, ada yang dia prosesnya pakai mesin. Jadi pemisahan kulit dan juga kedelainya tuh ada pakai tradisional, ada yang pakai mesin. Nah, butir rusak ini biasanya pecah. Jadi dia harus cuma 3% doang. Udah pecah, misalkan dia 100 gram ya. 100 gram itu berarti 3% dari 100 gram itu berapa? Jadi jumlahnya tidak boleh lebih dari itu berdasarkan dengan mutu kuantitatifnya. Nah, butir keriput nih biasanya mengkeret ya, istilah Jawanya mengkeret ya. Bisa jadi karena memang pas waktu di sawahnya dia terkena air atau seperti apa gitu atau pas waktu pemanasannya gitu bisa dia keriput. Butir warna lain, nah ini dia tercampur nih, tercampurnya ini bisa karena biasanya kalau di sawah itu ya petak-petak gitu ya, mungkin tetangga kita sawah lain itu dia menanam kedelai hitam gitu, kitanya kedelai kuning gitu, terus ternyata ada yang keangkut gitu ya atau dia ketanam di sawahnya punya kita gitu. Bisa bercampur atau memang dalam satu petak itu kita ada biasanya itu kalau petani ya pas di petakan yang buat jalan gitu ya, apa ya namanya ya, kalau kalau bahasa Jawanya itu istilahnya galengan ya, kalian tahu nggak? Jadi buat kalau di petak-petakan yang kotak-kotaknya itu yang pinggir buat jalan itu loh, nah biasanya tuh sama petani itu ditanamin kacang hijau, sedangkan untuk petakan yang di tengahnya itu dia ditanamin kacang kedelai. Nah, biasanya tuh bercampur gitu. Kalau panennya misalkan bareng-bareng atau ternyata kedelai atau kacang hijaunya itu dia karena terlalu panas ya biasanya pecah ya, pecah gitu di sawah, itu bisa bercampur ya antara kacang kedelai dan juga kacang hijau. Jadi jumlahnya nggak boleh lebih dari 5% atau nggak boleh lebih dari 10%. Gitu.
Ini persyaratan mutu biji kedelainya, ini kalau menurut ininya ya, SNI-nya ya. Jadi ini ada mutu 1, 2, 3, 4, tapi dia secara persenannya ini sama ya, kalau kadar airnya berapa, jadi rata-rata 14-16% ya, jadi hampir sama gitu. Nah ini memang beda ya, ini ya. Kalau kalau ini biji kedelai hitam dan juga biji kedelai kuning. Gitu. Sedangkan yang ini ya, untuk kedelai campur tidak perlu memasukkan komponen mutu butir warna lain, mutu butir warna lain. Gitu. Kalau memang dia ditanamnya itu bercampur, gitu ya, memang sengaja gitu. Tapi biasanya kalau dijual itu turun biasanya harga itu, misalkan dia ada butir rusak, butir berikut ataupun ada warna lain, ada kotoran, itu harganya pasti beda dengan ketika butir itu benar-benar bersih. Seperti itu. Selanjutnya mutu kacang masih sama ya. Jadi syarat umum mutunya itu dia bebas hama, bebas bau busuk. Jadi bebas hama ini memang dia disimpannya ya. Kalau untuk di sawah biasanya kita petani sudah berusaha, tapi memang seperti tikus ataupun ular ataupun lainnya gitu kan tidak bisa ini lagi ya, tidak bisa setiap hari, kita nggak bisa maksudnya 24 jam gitu, nggak bisa gitu di sawah gitu. Jadi ini adalah ketika disimpan. Jadi disimpannya itu harus dalam keadaan kering dan ruangannya juga kering ya, nggak terlalu lembab. Dan posisinya, misalkan dia ditempatkan di karung ya, nah itu tidak boleh terlalu apa tuh namanya, mepet ya, tidak boleh terlalu mepet di dinding dan juga tidak boleh terlalu mepet di lantai. Nanti kalau terlalu mepet di lantai ataupun terlalu mepet di dinding juga dia bisa lembab, dan juga tempatnya tertutup supaya dia memang terhindar dari hama ya, hama yang seperti pengerat ya, tikus gitu. Bebas bau busuk, jadi makanya kadar airnya harus terjaga, jadi nggak boleh lebih dari 14%. Apap dan bau asing lainnya, jadi apap ini juga karena dia busuk ya, karena dia tidak kering gitu. Bau asing lainnya ini bisa karena kotoran hewan ya, gitu. Memiliki suhu normal, suhu normal untuk ruangan juga dan untuk kedelainya juga. Yang terakhir, bebas dari bahan kimia insektisida dan fungisida. Gitu. Jadi memang terbebas dari bahan-bahan kimia karena memang itu kedelai itu nanti untuk bahan makanan ya, entah itu bahan makanan untuk manusia, ada juga yang bahan makanan untuk burung kayak gitu. Nah, ini merupakan kegiatan pasca panen ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kegiatan pasca panen mulai dari pengeringan. Nah, jadi setelah kedelai itu dipotong-potong lah ya, istilahnya diambilin dari sawah gitu. Setelah itu dijemur. Dijemurnya itu bisa di lantai. Jadi lantainya itu kalau bisa menyerap ini ya, menyerap air ya, kayak gitu. Biasanya kalau padi juga itu kan dikeringkannya di atas lantai ya, ataupun di atas tikar. Kalaupun di atas tikar, nanti itu akan lebih lambat ya ketika kering. Nah, pengeringan buatan. Jadi saat musim hujan bisa dilakukan dengan mesin pengeringan. Ataupun juga bisa ini juga sih tetap bisa di lantai juga ya, gitu. Tapi memang kalau musim penghujan itu petani harus lebih stay. Maksudnya stay itu dia kalau pas waktu musim kemarau biasanya panas itu kan sampai sore ya, sampai sekitar jam 2 itu kan masih panas ya, kayak gitu. Kalau musim penghujan itu kan kita tidak bisa menerka ya kapan hujannya kayak gitu. Walaupun ada apa sih namanya aplikasi ya untuk melihat atau meramal cuaca kayak gitu, tapi kan belum tentu juga. Makanya di sini bisa menggunakan pengering buatan. Jadi suhu maksimalnya itu 60 derajat Celcius. Yang kedua, perontokan biji. Nah, ini perontokan biji tadi yang memisahkan antara kulit dan
kedelai. Ini bisa dilakukan secara tradisional dan juga bisa dilakukan secara teknologi, jadi menggunakan mesin. Gitu. Secara tradisional itu nanti petaninya sendiri ya yang gebukin gitu ya, istilahnya gebukin pakai kayu kayak gitu ya, supaya dia memang terpisah kayak gitu, terpisah dari kulitnya kayak gitu. Nah, itu juga nanti bisa efeknya dia bisa pecah ya kalau terlalu keras kayak gitu. Nah, syarat kadar airnya ini dia 12-13%. Jadi memang harus lumayan kering ya ini ya. Nah, kelemahannya kehilangan hasil tinggi, jadi dia bisa pecah ya. Mutu fisik biji menjadi rendah karena tadi dia bisa kehilangan apa namanya, bisa pecah, terus dia bisa lebih cenderung kotorannya lebih banyak ya, karena juga di lantai itu kan juga nanti banyak kerikil-kerikil ya, mungkin dari jalanan gitu, ataupun juga misalkan ada hewan yang dia BAB gitu ya di hasil pertaniannya itu, misalnya kucing ataupun ayam kayak gitu ya. Nah, selain itu banyak biji yang patah tadi ya, rusak, tenaga kerja yang digunakan banyak. Jadi memang memerlukan SDM yang lumayan banyak ya dibandingkan kalau menggunakan mesin. Gitu. Memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Sebenarnya biayanya itu nggak terlalu tinggi kalau dilakukan sama SDM-nya cuma 1-2 kayak gitu. Nah, biaya tinggi kalau memang dia SDM-nya tuh banyak. Waktunya lama itu karena dia menggunakan SDM sedikit gitu misalnya. Jadi ini bisa dibolak-balik kayak gitu ya. Nah, kalau untuk peruntukan dengan mesin itu sekarang udah banyak ya. Jadi kalau di desa-desa pun itu setiap panen itu dia ada mesin gitu yang muter gitu ya, muter ke jalan-jalan kayak gitu. Jadi ada mesin untuk memang perontokan kedelai, ada yang untuk ada untuk padi itu ada ya. Nah, kadar airnya kalau bisa sebelum dirontokkan ini sekitar 14-15%. Terus nanti kelebihannya itu dia bisa mempertahankan mutu kedelai karena memang menggunakan mesin ya. Jadi dia untuk resiko pecahnya, resiko untuk bercampur dengan kotoran itu dia lumayan sedikit dan gitu. Tenaga kerjanya juga sedikit ya, karena cuma membutuhkan orang yang memasukkan kedelainya itu ke mesinnya itu, sama yang biasanya menadahi gitu ya, menadahi memasukkannya ke dalam karung. Sebenarnya itu sudah tinggal kalau memasukkan kan sudah dari alatnya ya, cuma manusianya atau dari SDM-nya itu kan narik ya setelah penuh kayak gitu, nanti dia ditarik dari mesinnya itu gitu. Ini kalau kalian belum pernah lihat mesinnya agak ngawang ya kayak gitu. Mesinnya tuh sebenarnya kalau ya besar gitu ya, kayak mesin apa, perontok beras gitu ya, padi kayak gitu, memisahkan kulit arinya dan juga berasnya kayak gitu. Ini menghemat waktu juga, hemat biaya ya, karena dia hemat waktu, hemat biaya juga, dan meningkatkan produktivitas. Jadi si petaninya ini dia bisa melakukan hal lainnya gitu. Misalkan dia punya kedelai lainnya yang masih belum kering kayak gitu. Jadi lantainya itu bisa dibuat gantian gitu ya. Biasanya kalau kalian tinggal di desa itu kan sampai numpuk-numpuk di rumah ya, sudah kering, ada yang basah gitu sampai numpuk-numpuk di depan rumah. Gitu. Jadi ini meningkatkan produktivitasnya, maksudnya seperti itu. Jadi karena nih sudah cepat, dia dirontokkan dengan mesin. Nah, tempatnya seperti ini tadi, lantai tikar atau ini bisa digunakan lagi, gitu ya, untuk yang kedelai yang dia basah, yang baru sampai sawah. Nah, ini perontokan tradisional seperti ini ya. Tapi ini harus dipanaskan dulu. Kalau tidak kering, jadi dipanaskan misalkan sampai 2 hari gitu ya. 2 hari ataupun 1 hari pun kalau panasnya tinggi kayak gitu, itu bisa kayak giniin gitu. Ini juga kalau ini dia pakai, kalau ini disimpan di ini dulu ya, disimpan di tempatnya ya, disimpan di tempat khusus kayak gitu. Terus ini nanti
Mesinnya nih, blower itu dia untuk memisahkan ini biasanya. Memisahkan kayak kotoran-kotorannya gitu. Jadi nanti dia tuh bersih. Seperti itu. Ya. Selanjutnya yang untuk pasca panen. Yang kelima itu pembersihan dan sortasi. Jadi kan tadi yang perontokan tadi kan dilakukan secara mesin dan juga manual. Nah, itu nanti pembersihannya beda. Gitu. Kalau dia dipecah atau dirontokkan menggunakan cara tradisional, nah itu berarti bisa dibersihkan nih. Dibersihkannya bisa pakai kipas angin juga bisa ya. Kipas angin juga bisa ataupun dikeringkan dulu di panasan gitu ya, di lantai kayak gitu, terus nanti bisa diambilin kotoran-kotorannya ini ya gitu. Atau bisa pakai apa ya, kalau di desa itu istilahnya tampah ya. Tampah itu bisa memisahkan antara kerikil-kerikil yang kecil dan kedelainya gitu. Juga plus sortasinya ya, sortasi itu memang dia dipilih yang dia kotorannya, terus yang dia memang rusak gitu. Jadi memang nanti bisa dijualnya nanti beda ya. Biasanya kalau petani yang memang banyak gitu ya hasil pertanian kedelainya, ini nanti yang pecah-pecah nih bisa digunakan untuk tempe kayak gitu atau tahu kayak gitu. Sedangkan nanti untuk yang kedelainya yang dia masih kualitasnya masih bagus kayak gitu ya, karena dia tidak pecah, tidak mengkerut kayak gitu, nah itu bisa dijual gitu. Harga jualnya lebih tinggi ya. Yang kelima pengeringan. Jadi ini sebenarnya sama ya. Jadi pembersihan bisa dengan pengeringan juga. Dia pengeringannya fungsinya itu adalah untuk agar pas waktu penyimpanan dia nanti tidak terlalu lembab. Makanya dia kadar airnya lebih rendah tuh daripada yang tadi 13-14%. Kayak gitu. Atau yang 12-13%. Kalau ini untuk keperluan pembenihan ya. Jadi nanti bisa agar bisa dibuat pembenihan untuk 6 bulan yang akan datang ataupun sebulan yang akan datang. Jadi kadar airnya dia lebih rendah dibandingkan yang dia untuk dikonsumsi. Jadi memang harus segini ya, karena nanti disimpannya dalam kurun waktu yang lumayan. Jadi 2 bulan, 3 bulan kayak gitu dia tidak akan apek, tidak akan busuk kayak gitu. Terus yang terakhir itu penyimpanan. Yang keenam penyimpanan ya. Jadi hindari kemasan biji bersentuhan dengan lantai atau dinding. Nah, tadi ini sudah saya bilangin ya, supaya dia terhindar dari, kalau dinding sama lantai itu kan biasanya dingin ya, kayak gitu. Dingin kalau malam kayak gitu. Apalagi kalau dinding itu biasanya kalau memang bahannya itu nggak bagus itu biasanya sering basah ya. Nah, akhirnya dia bisa tersesat. Misalnya dia karungnya dia cuma pakai karung yang nggak tebel kayak gitu. Nah dia bisa menyerap air dari dinding ataupun dari lantai kayak gitu. Jadi perlu pemilihan karung dan juga penempatannya juga. Jadi dia harus dihindari dari, nggak dihindari sih, jadi ada jarak gitu ya antara lantai dan juga dinding. Jadi biasanya kalau di lantai itu pakai kayu gitu ya untuk menopang. Nah, suhu ruang dia 18-20 derajat Celcius ya. Jadi supaya memang untuk menjaga agar si kedelainya ini dia tidak terlalu lembab kayak gitu. Nah, akhirnya kalau tidak terlalu lembab dia daya simpannya bisa lebih lama. Biji kedelai disimpan mempunyai kadar air sekitar segini ya. Jadi kalau lama-kelamaan ya, jadi kalau memang di suhu yang lama, kalau ini kan untuk dikonsumsi langsung ya, ataupun dia agak lama kayak gitu ya, seperti ini dia kurang dari 10% kadar airnya gitu. Kadar air lebih dari 14% bisa terserang hama bubuk kedelai. Jadi ada hama lain ya, itu dia kalau kadar airnya tinggi yang lebih besar dari 14% kayak gitu. Itu dia lebih, hamanya itu selain lebih nyaman ya hidup di kedelainya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti bisa merusak kedelainya gitu. Nah, ini juga penyimpanan ini harus diperhatikan karena untuk mencegah dilakukan penjemputan secara periodik 3 kali sebulan.
Nah, ini biasanya memang ini ya, apa namanya, kalau memang tidak dijual langsung kayak gitu, itu harus selalu dicek kadar airnya. Bisa jadi sudah ini ya, sudah ada jarak antara lantai dan dindingnya, tapi ternyata suhu ruangnya tidak terdeteksi ya. Selain kalau mungkin disimpannya kayak gitu ya, di apa namanya gentengnya ya pas waktu hujan kayak gitu gentengnya ada yang bolong gitu atau mungkin gentengnya ada yang geser gitu. Nah nanti bisa airnya itu air hujannya bisa netes nih di tempatnya. Jadi memang tempatnya memang harus disetel ya suhu ruangnya sekitar segini gitu. Nah kalau gudang biasanya ya yang dia petani besar kayak gitu memang harus selalu dicek ya. Kalau petani yang dia nggak terlalu besar lah ya untuk jumlah hasil panennya kayak gitu, biasanya waktu musim kan kalau habis musim kedelai itu biasanya musim padi ya, menanam padi ya kayak gitu. Nah itu dia bisa dijual karena harganya lumayan tinggi. Jadi kedelai, pokoknya segala macam tanaman ya, biasanya akan mempunyai harga tinggi ketika bukan musimnya. Itu biasanya memang demand-nya ya, kebutuhannya. Kalau memang pas waktu barangnya banyak, kan biasanya demand-nya itu kebutuhannya sedikit ya, karena barangnya itu banyak. Kayak gitu. Biasanya kalau petani yang dia sepanjang nggak terlalu banyak itu dia langsung dijual. Petani besar juga biasanya juga langsung dijual, tapi ada yang dikit gitu ya untuk kebutuhan lainnya gitu. Nah untuk menghindari hama, nah ini bisa apa namanya menggunakan fungisida ataupun pembersih gudang kayak gitu. Nah ini masuknya di sini ini ya, jadi kita melakukan penjemuran 3 kali sebulan. Kalau memang untuk menghindari, maksudnya untuk menghindari. Jadi memang harus benar-benar nih segini nih supaya kita nggak sering-sering apa menjemur ya kayak gitu. Nah ini produk olahannya ada tahu, ada tempe, ada oncom kayak gitu. Jadi ini makanan fermentasi ya. Makanan fermentasi itu makanan yang apa juga fermentasi itu mengalami proses fermentasi ya. Di situ bisa ditambahi ragi kayak gitu juga. Nah, ini yang makan fermentasi ini ada tempe, kecap, tauco, miso, natto. Nah, ini kalau kalian yang pernah makan ya, kayak gitu. Tahu dan susu kedelai. Sedangkan non fermentasi, nah dia tidak mengalami proses fermentasi ya, atau proses peragian gitu. Ini ada kembang tahu. Burger itu dia bisa dari ininya ya, apa namanya? Daging burger itu kalau vegan itu bisa menggunakan sumbernya itu kacang kedelai gitu. Rasanya hampir sama seperti sapi ya gitu. Jadi memang pinter-pinter ya gimana cara pengolahannya ya. Es krim juga bisa daging sintetis. Nah daging sintetis ini dia ya seperti ini burgernya ini. Jadi ini untuk vegan ya biasanya. Bakwan sintetis, nah ini biasanya juga untuk vegan. Jadi vegan itu karena tidak makan ini ya vegan itu kan ada vegetarian lah ya vegetarian itu kan ada yang dia hanya makan susu dan telur jadi dia lacto-ovo vegetarian dia masih konsumsi susu dan juga telur dan hasil olahannya kalau dia konsumsi telur aja tuh ovo vegetarian sedangkan kalau dia nggak sama sekali konsumsi sumber hewani itu namanya vegan kayak gitu. Jadi akhirnya mereka tuh bisa biasanya mengubah makanan-makanan sumbernya itu dari kedelai. Jadi ada daging sintetis, ada bakwan sintetis kayak gitu. Yang ketiga itu fortifikasi. Apa coba kemarin fortifikasi itu? Sudah pernah kan ya diajarin ya fortifikasi itu apa? Kemarin dibahas juga kan ya di IBP itu ya. Apa fortifikasi itu? Apa fortifikasi? Penambahan mikronutrien pada makanan, Ibu. Dia sudah ada belum di makanan itu? Sudah ada belum di makanan itu?
Belum, Ibu. Ya, kalau fortifikasi itu memang bahan makanannya belum ada di situ. Jadi mikronutriennya itu ditambahkan di makanannya. Mikronutriennya namanya fortifikan. Jadi dia yang ditambahkan. Itu apa? Kayak gitu ya. Ini biasanya kalau fortifikasi itu kebanyakan yang sering dikonsumsi ya kayak tepung-tepungan, kayak gitu, minyak, kayak gitu. Selanjutnya hasil olahan masih hasil olahan ya, tempe dan tahu. Jadi tempe proses fermentasinya dia menggunakan kapang rhizopus. Jadi dia R. oligosporus, R. stolonifer, dan R. oryzae. Gitu ya, dia kapang ya, kapang yang memang baik ya. Jadi dia ragi kayak gitu untuk di proses fermentasinya menggunakan ragi namanya ini kayak gitu. Nah, sumber vitamin B12 dan kaya antioksidan. Nah, ini yang saya bilang tadi isoflavon. Jadi dia isoflavonnya tinggi. Jadi kalau dia daya cernanya dia tinggi, daya cernanya tinggi di usus, nah dia bisa meningkat. Dia itu berarti isoflavonnya itu tinggi. Gitu. Nah, isoflavon ini dia antioksidan, yang dia sebagai penangkal radikal bebas, yang dia bisa mencegah penyakit degeneratif atau penyakit yang memang penyakit degeneratif itu apa coba? Ya, Pak, penyakit degeneratif ini sudah belajar ini kan ya, patologi, IKM juga ya. Ilmu kesehatan masyarakat udah belajar ya. Penyakit degeneratif disebut penyakit degeneratif itu kenapa? Apa yang dimaksud dengan penyakit degeneratif? Penyakit yang Penyakit keturunan. atau Penyakit penurunan fungsi tubuh, Ibu. ya penurunan fungsi tubuh. Ya memang biasanya itu terjadi pas waktu kita sudah fungsi-fungsi tubuh itu sudah mulai menurun kebanyakan. Gitu ya. Nah, kalau tahu itu dia bahan makanannya berkadar air tinggi. Jadi kalau kita inilah ya kalau sering masak gitu ya, tahu sama tempe itu kan dia kadar airnya lebih tinggi tahu ya, kayak gitu. Terus ini yang saya jelaskan tadi, jadi dia dari sari kedelai yang digumpalkan dari koagulennya. Jadi bahannya namanya koagulen atau penggumpalnya. Terus nanti dia dibentuk-bentuk ya tahunya. Setelah dia digumpalkan gitu nanti bisa dibentuk-bentuk. Jadi dia didiamkan dulu semalam. Nah, manfaat kedelai. Ya, manfaat kedelai itu ada beberapa. Jadi beberapa di sini, kemarin kan kalian sudah belajar sedikit mengenai pangan fungsional ya. Jadi pangan fungsional itu dia pangan yang berperan untuk memelihara kesehatan dan mencegah beberapa penyakit. Jadi secara alamiah, pangan fungsional itu dia bisa melalui proses yang apa ya? Proses yang mengandung, kalau proses yang mengandung satu atau lebih senyawa yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu. Jadi dia bisa jadi pangan fungsional itu nggak tiba-tiba ada di makanan, tapi dia dipengaruhi oleh apa namanya proses lainnya. Misalkan tadi isoflavon ini ya, nah itu kan di apa isoflavon itu tinggi ketika dia mengalami proses pengolahan, penambahan ragi, penggumpalan, kayak gitu. Jadi terbentuknya tuh biasanya memang dipengaruhi oleh proses lainnya ya kalau pangan fungsional ya, kayak gitu. Nah, ini komponen-komponen beberapa komponen ya, komponen fungsional ya yang ada di dalam kedelai beserta dengan manfaatnya kayak gitu. Ada biasanya kita sering dengar ya asam linoleat kayak gitu atau isoflavon. Ini tadinya antioksidan ya. Selain itu nanti bisa untuk ini juga ya untuk penyakit degeneratif juga, lecithin untuk metabolisme, lektin untuk sama dia imunostimulator, peptid ya. Peptida itu ya
protein ya, peptida itu ya, pektin. Itu fitosterol juga, dia di sini kebanyakan juga penyakit yang degeneratif ya di sini ya, ataupun dia juga bisa memudahkan proses metabolisme nih seperti saponin gitu, jadi membantu metabolisme lemak. Tapi yang paling sering apa ya, kayak istilahnya terkenal lah ya di kedelai itu adalah isoflavonia gitu. Selanjutnya kacang hijau. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan kolongnya banyak ya. Ini lebih 10 lebih ya. Jadi yang tergantung dia panjangnya, ada yang dia agak pendek atau yang dia panjang biasanya banyak ya. Ini bentuknya lebih kecil dibandingkan kacang kedelai kuning ataupun kacang kedelai yang hitam. Nah, kacang hijau ini dia lumayan banyak ya. Di daerah kalau pegunungan biasanya jarang ya. Kalau pegunungan itu kan biasanya posisinya itu kan buah-buahan gitu. Nah, ini sebagai tanaman budidaya ya. Jadi sama seperti kedelai tadi gitu. Jadi kalau tidak disarankan untuk pas waktu musim penghujan ya, karena nanti bijinya bisa busuk kayak gitu. Di daerah tropis, daerah yang memang dia lumayan panas lah ya gitu. Ini nama lainnya, ada mungo, mang bean, green bean, dan mung. Mang ya, mang bean gitu. Biji ada yang mengkilat, ada yang kusam tergantung jenisnya. Jadi kalau di daerah lain biasanya ada namanya ya, kayak beras itu dia ada nama-namanya. Kayak gitu biasanya dikawinkan gitu, jadi nanti namanya beda kayak gitu. Kalau secara garis besar biasanya kalau kayak padi gitu ya, itu kan ada yang dia padi wangi ya, ataupun biasanya bentuknya itu dia pendek ataupun yang dia panjang, gitu, yang panjang agak lonjong kayak gitu. Nah, biji kacang hijau berbentuk bulat ataupun lonjong. Biasanya seringnya itu bulat ya, berwarna hijau, tetapi ada juga yang berwarna kuning. Kuningnya itu masih agak kelihatan hijau ya, jadi bukan kuning kayak apa kacang kedelai gitu ya, coklat atau berbintik-bintik hitam. Jadi ada bintik hitamnya ya atau coklat gitu. Nah, biji kacang hijau ini dia bagiannya ya, itu kulit bijinya paling luar, ventilan dan tumbaganya lembaga tuh yang paling di dalamnya, intinya ya. Gitu. Nah, kandungan kacang hijau ini seperti kacang kedelai tadi ya. Ini proteinnya juga dia tinggi ya, per 100 gramnya sekitar 22,2 gram kayak gitu. Kalau untuk kalori itu kan dia ini ya, kalori itu kan energinya ya kayak gitu. Kalau untuk vitamin mineralnya itu, nah, kalsium ya, kalsium itu lumayan tinggi. Biasanya ada untuk ini ya, biasanya untuk susu kacang hijau atau susu kacang kedelai kayak gitu ya. Karena memang kalsiumnya itu tinggi, fosfornya dia juga tinggi ya. Jadi ini bagus untuk pembentukan tulang dan gigi kayak gitu. Mutunya, nah kalau tadi ini hampir sama juga ya. Jadi mutunya dia mutu 1, 2, 3 berdasarkan klasifikasinya. Jadi penyortirannya sama juga seperti kacang kedelai tadi. Jadi dia bebas hama penyakit gitu. Kadar airnya ini sekitar sama ya tadi ya 13-14%. Butir masak itu saya lupa butir masak yang gimana ya, nanti saya cari ya. Kalau butir warna lain seperti tadi ya, butir warna lain itu dia kalau satu lahan itu dia menanam yang lain ataupun punya tetangga itu menanam yang lain, akhirnya kecampur gitu. Butir pecah kayak tadi kalau dia melalui proses perontokannya pakai tradisional, nah itu bisa pecah ya kotorannya. Nah ini kotorannya juga dari kotoran kerikil-kerikil yang di sawah ataupun kerikil yang pas waktu dikeringkan di lantai gitu. Nah, lolosan ayak maksimal ini maksudnya jadi setelah dikeringkan, nah itu biasanya diayak ya. Diayak supaya dia benar-benar terpisah gitu ya dari kerikilnya, dari kulitnya gitu. Nah, syarat umumnya ini bebas sama penyakit.
bersama penyakit ya. Jadi selama proses pas waktu proses di apa sih namanya proses sebelum transportasi ya. Jadi sebelum dipindahkan ke penyimpanan atau sebelum dibawa ke rumah ya. Jadi kalau bisa bebas sama penyakit dan juga pas waktu penyimpanan juga. Pas waktu penyimpanan tuh juga dia bebas dari hama penyakit gitu ya. Makanya penyimpanannya juga harus benar seperti yang tadi ya, ini syarat-syaratnya. Bebas bau busuk, asam, apek. Nah, ini berarti berhubungan dengan kadar airnya, memiliki suhu normal. Suhu normalnya itu juga disesuaikan nanti dengan suhu ruangannya juga. Gitu. Bebas dari bahan kimia, insektisida, dan fungisida. Itu juga ya. Nah, untuk olahan kacang hijau, kalau tadi untuk kacang hijaunya ini olahannya ya. Ini contohnya adalah tepung ya. Jadi kalau tepung, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi setiap bahan itu sebenarnya ada SNI-nya, standar nasional standarnya, standar mutunya. Entah itu dia mutu kimiawi, biologi kayak gitu tuh harus ada seadanya, harus ada kayak gitu. Jadi dia bermutu atau enggaknya itu dia dari kriteria SNI-nya. Misalkan ini kalau syarat mutu tepung kacang hijau, dia bau rasa warnanya itu dia normal enggak? Misalkan kalau bau kacang hijau itu orang yang sering ngebau kayak gitu, baunya seperti itu. Tapi kalau dia mungkin kecampur nih sama bahan-bahan lainnya gitu, misalkan dia bahan pembasmi hama kayak gitu kecampur kayak gitu. Nah itu berarti dia mutunya nggak bagus. Misalkan pas waktu proses dibuatnya tepung kayak gitu. Jadi ada bahan-bahan kecampur gitu ya di tepungnya gitu. Atau biasanya kalau di mesin itu kan ada ini ya istilahnya apa ya? Kayak gemuknya ya, gemuk yang hitam-hitam itu loh yang biasanya untuk pelancar mesin gitu. Misalkan dia ada di tepungnya kayak gitu, itu kan akan mempengaruhi baunya. Gitu. Benda-benda asing seperti ini dia nggak boleh. Jadi seperti kerikil ataupun hama itu tidak boleh ada ya, karena sudah dalam bentuk tepung. Kalau masih dalam bentuk yang tadi kacang hijau itu kan masih ada persentasenya ya, dia berapa gitu. Nah ini kehalusannya setelah diayak ya, ini minimal 95% per beratnya. Ya, per berat bersihnya ya gitu. Nah ini dia ada juga yang ada dua tipe ya, ada yang minimal 95%, ada yang dia harus 100%. 100% dia lolos ayakan ya, nggak ada lagi yang tertinggal di ayakan. Tahu ayakan ya, saringan gitu loh, kayak saringan ya gitu ya. Tapi dia kalau tepung kan lumayan besar ya ukurannya ya. Tuh. Dia kandungan airnya maksimal 10%, serat kasarnya dia maksimal juga 3%, derajat keasamannya maksimal dia 2 apa ini ya satuannya ini mili ya ini ya. Selanjutnya pasca panen. Nah, ini hampir sama kayak kedelai ya. Jadi dia bisa pakai manual, bisa pakai mesin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kedelai ini dia punya namanya sendiri-sendiri ya. Jadi ini tergantung apa namanya ya. Biasanya daerah tersebut membudidayakan gitu nih. Ini kayak tadi ya yang agak kekuningan tuh kayak gini. Jadi bukan kuning gitu ya. Seperti itu. Jadi hijau tapi agak kuning-kuningan. Ini dia macam-macamnya ya. Kayak gitu namanya ya. Kayak gitu. Nah ini kalau manual dia bisa kayak tadi gambar yang bapak-bapak tadi mukulin tadi ya. Jadi dia dirontokkan, dipisahkan antara kulit dan juga isinya. Nah kalau yang pakai manual itu dia resikonya memang pecah kalau memang terlalu kencang kayak gitu ya. Tapi memang harus kalau pakai manual tuh harus benar-benar kering supaya pas waktu digebuk kayak gitu ya itu bisa terpisah. Bisa rontok ya, harus terpisah antara kulit dan juga isinya. Kalau pakai mesin ini bisa langsung di sawah juga bisa, ataupun bisa di ini ya, di rumah juga ya, gitu. Kalau di sawah ya, kalau di sawah itu nanti biasanya
langsung sama daun-daunnya. Jadi nanti mesinnya udah pinter ya, misahin apa namanya kacangnya sama dengan daun sama batangnya. Tapi jangan biasanya dipotong ya, nggak sampai akar-akarnya ya, kedelainya kayak gitu ya. Ataupun juga kalau di rumah itu kan sudah dipetik ya, sudah dipisahkan. Kalau biasanya kacang hijau itu kan udah dipisahkan dari daunnya ya ketika menjemur ya, kayak gitu. Nah itu bisa langsung dia butir-butirannya apa namanya yang butiran yang masih di kulit itu masih punya kulitnya itu baru dia dirontokkan menggunakan mesin. Jadi ada dua cara ya, dia beserta tumbuhannya masih ada daun sama batangnya, tapi nggak terlalu sampai akarnya gitu ya. Ataupun dia ketika sudah dipisahkan antara daun dan juga yang daunnya sama sama apa sih namanya sama kacang hijaunya ya yang masih ada kulitnya. Nah, setelah dirontokkan ini dibersihkan dan disortasi. Jadi dibersihkan dari biji-biji yang pecah, ada kotorannya, ada hamanya, gitu. Terus nanti disortasi, dipisah-pisahkan, gitu ya. Misalkan dia ternyata varietasnya itu ada yang beda, ya. Jadi dia harus disesuaikan. Makanya, kalaupun misalkan untuk mengurangi ini ya perbedaan varietas, gitu, misalkan sepetak dua petak gitu ya, sawah kayak gitu. Kalau bisa memang ditanami satu macam varietas aja. Nah, setelah sortasi, nah ini bisa pengeringan. Jadi pengeringan di sini dia tinggal ini ya, tinggal butirnya aja, tinggal kacang hijaunya aja tanpa kulit ya. Jadi kan tadi memang pas waktu ada kulitnya dikeringkan itu fungsinya untuk merontokkannya itu biar gampang ya, kayak gitu. Terus ketika sudah dirontokkan ada bijinya, nah itu dia fungsinya untuk mengurangi kadar air. Biar dia kadar airnya sampai 9 sampai 12%. Gitu. Ini untuk mengurangi kerusakan fisiologis juga ya akibat dari dia pemisahan ya sortasinya itu ya kayak gitu. Akhirnya kalau sortasinya lama itu kan kadar airnya dia jadi tinggi lagi ya. Bisa dijemur, sering dilakukan pembalikan 2 sampai 3 jam. Ini tergantung ya, tergantung alasnya ya. Kalau lantai, gitu, kalau lantai itu kan dia lebih panas ya dibandingkan kalau kita pakai apa sih namanya piker ya kayak gitu. Tapi nggak apa dibalik-balik aja supaya memang lebih cepat kering atau lebih cepat kadar airnya mencapai 9 sampai 12%. Setelah kering itu dilakukan pengemasan. Jadi dikemas atau ditaruh di apa namanya? Ditaruh di karung kayak gitu ya. Ditaruh di karung. Jadi dipisahkan mana yang mau dijadiin benih, mana yang mau disimpan untuk dijual. Kayak gitu. Biasanya kalau yang benih ini benar-benar dia bagus. Jadi tidak ada yang namanya bijinya itu pecah atau bijinya itu terpisah dari kulitnya gitu. Jadi setelah dipisah nanti dikemas kayak gitu ya, dia kedap udara ya supaya dia kadar airnya tetap segini kayak gitu. Setelah dikemas, setelah ditaruh di karung ataupun bisa di tempat lainnya kayak gitu ya. Kalau untuk benih biasanya kan nggak terlalu banyak ya. Itu bisa tidak di karung ya, bisa di apa sih istilahnya? Bahasa Jawanya kayak komplong gitu ya. Kayak tempat-tempat ini loh, kayak tempat roti yang kaleng kayak gitu, yang besar yang bisa pakai itu juga. Yang terakhir itu penyimpanan. Ini sama ya. Dia kalau bisa dengan suhu ruangnya itu maksimal 20 derajat Celcius. Gitu. Terus dia tidak boleh terlalu dekat dengan lantai dan juga dinding supaya memang dia menjaga kadar airnya juga tidak terlalu lembab kayak gitu. Benihnya tadi juga kalau bisa ini ya dipisahkan ya. Nah, olahan kacang hijau itu bisa kalian buat menjadi bubur kacang hijau, isi bakso, umbi-umbi, bakpia, gandasturi, toge ya. Kalau toge pasti kalian sering ya. Gampang buatnya ini atau tepung hongkwe ya, atau dia bisa yang dibuat untuk mie soun ya, mie bakso kayak gitu ya. Ini olahan kacang hijau ya. Ini gambar-gambarnya. Ini ya.
Jadi kalau nanti misalkan kenapa biasanya tuh diolah ya, misalkan olahannya tuh kalau kita tahu bahwasanya oh ini kedelai kacang hijau aja tuh nggak olahan aja proteinnya tuh sekitar 22 gram ya per 100 gram kayak gitu. Kenapa harus diolah kayak gitu? Karena memang masyarakat itu tidak selalu menjangkau atau tidak misalnya tidak suka kayak gitu ya. Ada yang tidak suka bubur kayak gitu. Ada yang dia suka kacang hijau tuh dalam bentuk isian bakpao gitu. Jadi sebagai misalkan kalau nanti kalian jadi entrepreneur kayak gitu, nah itu harus memutar otak ya bagaimana bahan makanan yang dia tinggi nilai gizi kayak gitu yang orang nggak banyak suka tapi dia diterima akhirnya oleh masyarakat gitu. Nah, ini manfaat kacang hijau ya, memperlancar pencernaan karena dia memang tinggi serat ya, tinggi serat, menurunkan kadar kolesterol tubuh. Ini karena memang dia antioksidan juga. Terus dia mengandung fitonutrien. Nah, ini yang isoflavon ya, tadi ya, sebagai antioksidan atau antiinflamasi. Dia meningkatkan imun tubuh dan membantu mencegah anemia karena dia tinggi apa tadi? Dengan protein ya. Nah, protein itu mengandung zat besi yang dia zat besi itu sebagai bahan sebagai apa? Pembentuk hemoglobin. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas mengenai kacang tanah? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Ibu mau tanya, kira-kira yang lebih banyak mengandung zat gizi itu kedelai berwarna hitam atau yang berwarna kuning? Kalau untuk proteinnya ya, untuk proteinnya tuh sebenarnya kalau per 100 gramnya itu perbedaannya nggak terlalu jauh. Kayak gitu. Saya belum lihat di ini ya TKPI ya. Jadi kalau ingin membandingkannya itu lihat di TKPI, itu dia kandungannya per 100 gram itu berapa. Tapi yang paling sering digunakan itu biasanya itu adalah kedelai kuning. Kedelai hitam itu sebenarnya lebih mahal dibandingkan kedelai kuning gitu harganya. Tapi yang paling sering digunakan olahan itu adalah kedelai kuning gitu. Dan lebih apa ya? Lebih mudah aja kedelai kuning itu dibandingkan kedelai hitam dalam hal perawatannya. Perawatan di sawahnya ya. Ini saya cari dulu ya. Ini coba kalian cari juga, coba. Itu di TKPI sebenarnya ada ya. Jadi kedelai kuning hitam itu dia per 100 gramnya, dia proteinnya berapa. Karena biasanya kalau untuk kacang-kacangan tua yang dilihat itu kan, apa namanya, dilihat itu kan protein, serat sama seratnya ya. Sudah dia nemu? Sudah ada yang nemu belum proteinnya? Jadi kalau kacang kedelai ya, oh di sini nggak ada tulisannya kuning sama hijau ya. Ini proteinnya sekitar 35 ya. Tadi 22, ini 35. Beda varian juga bisa beda ya. Nanti saya cari ya di TKPI ya, perbedaannya berapa. Tapi biasanya itu perbedaannya tidak terlalu besar karena memang mereka tuh sebenarnya masih satu varian gitu ya, kacang kedelai gitu. Tapi memang warnanya itu beda gitu ya. Kalau yang sudah menemukan silakan dibalas ya. Pertanyaan dari siapa? Emilia Putriani Juniati, Bu. Ya, dari Emilia ya. Selanjutnya kacang tanah. Nah, ini namanya Aspis hipogae ya.
atau dia masuk ke polong-polongan Familia Fabaceae. Gitu. Nah, ini biasanya di dalam satu kulit itu ada 3 atau biasanya paling banyak itu 4 ya, kalau dia memang penuh ya. Gitu. Tapi memang rata-rata itu 2 ya, yang dia besar-besar kayak gitu. Nama lain per daerah itu dia beda-beda. Gitu. Ada yang kacang tanah, ada yang dia kacang pole, kacang suuk, kacang jebrol, kayak gitu beda-beda. Gitu. Nah, kacang tanah yang rusak itu mengandung racun yang disebut aflatoksin. Nah, biasanya itu dia menimbulkan rasa pahit ya di kacangnya ketika dikonsumsi. Gitu. Jadi kalau kayak kalau kentang juga ya biasanya kentang itu biasanya itu ada saponinnya ya kayak gitu yang dia warnanya hijau kayak gitu itu termasuk racun juga jadi dia tidak boleh dikonsumsi. Tapi di sini racunnya itu kalau dikonsumsi dalam sedikit itu tidak terlalu masih belum terlalu istilahnya nggak bahaya lah ya dan kalau tiba-tiba kita konsumsi mungkin kita pas waktu ini ya pas waktu sakit gitu nggak terlalu kerasa kayak gitu. Kalau kita konsumsinya nggak banyak itu nggak terlalu ngefek ya. Kalau di sini nanti sudah kita konsumsinya banyak gitu ya sampai sekitar berapa ya 50 gram atau sampai 100 gram gitu. Nah itu bisa mengakibatkan bisa jadi ada timbul reaksi seperti ini ya tenggorokannya tercekik kayak gitu ya jadi keracunan kayak gitu atau dia mual-muntah gitu, sampai pingsan kayak gitu. Nah, ini komposisi kandungan gizi kacang tanah ya. Jadi proteinnya ini beda-beda ya. Kalau dia masih ada kulit ari bijinya atau dia direbus ya dengan kulitnya atau dia masih palingnya ada kulitnya ini tanpa kulitnya. Ini beda-beda ya per 100 gramnya kayak gitu. Ini yang paling tinggi dia tanpa kulit kalau di sini ya, tanpa kulit kayak gitu. Kalau di sini paling tinggi masih tanpa kulit ya, kacang tanah sangrai ya, tapi ini di sangrai ya. Jadi dia tidak, kalau sangrai itu kan dia tidak kena air ya. Jadi dia kalau di penggorengan itu tanpa minyak ya biasanya di sangrai. Jadi untuk kehilangan vitamin dia lebih bisa diminimalisir gitu karena dia tidak kena air, tidak direbus, ya, ataupun tidak digoreng gitu ya kalau disangrai. Gitu. Nah, selanjutnya mutu kacang tanah, jadi sama ya. Jadi kalau kebanyakan kalau polong-polongan itu dia yang dilihat itu ya kadar airnya, terus dia apakah pecah atau tidak polongnya, terus dia apakah ada warna lainnya atau dia ada keriput atau tidak gitu. Apakah dia terhindar dari kotoran atau tidak gitu. Jadi hampir sama ya mutu fisiknya gitu. Nah, penanganan pasca panennya pun dia juga hampir sama ya dengan kacang-kacangan ya. Jadi dirontokkan dulu kayak gitu. Nah, biasanya juga kalau di sawah itu kan diambil satu apa sih sama ininya ya sama tumbuhannya ya kan karena memang tumbuhannya yang di atasnya, kacangnya kan di bawah tanah ya. Gitu. Tumbuhannya itu kan nggak terlalu tinggi kayak kacang hijau sama kacang kedelai ya. Kalau kacang hijau sama kacang kedelai itu kan di atas ya kacangnya ya. Kalau ini kan dia di bawah kayak gitu. Jadi biasanya sama tumbuhannya di brol gitu ya istilahnya ya. Nah setelah itu biasanya ini ya dipisahkan atau bisa dijemur dulu. Nah ini kalau jadi beda-beda ya. Ada dirontokkan dulu polongnya. Maksudnya dirontokkan itu dipisahkan antara akar dan polongnya atau bisa juga dikeringkan dulu baru dipotong gitu. Tapi biasanya lebih mudah dirontokkan dulu ya. Jadi nanti kita motongnya itu kan kalau dari sawah itu kan masih airnya di akarnya masih ada ya. Jadi kalau dipotong itu kan lebih gampang ya memisahkan antara akar dan juga yang bagian atasnya itu kan lebih gampang ya ketika masih basah gitu. Nah, ini setelah tadi dipotong ya, dirontokkan ya, kayak gitu. Di situ dikeringkan. Jadi ini bisa beda-beda ya. Kalau mau buat kacang rebus ya, ini pas waktu proses ini kalian buat kacang rebusnya. Kalau sudah dikeringkan nanti sudah nggak bisa dibuat kacang rebusnya.
bisa dibuatnya itu kacang kulit oven kayak gitu atau kacang telur kayak gitu. Nah, ini dijemurnya bisa di lantai biasa atau lantai semen kayak gitu ya. Itu nanti bisa mempengaruhi kecepatan untuk pengurangan kadar air kayak gitu. Dan jemurannya sekitar segini ya. 5 sampai 6 hari gitu. Itu mencapai kadar air biji 10 sampai 15% beratnya. Gitu, berat basahnya. Basis basahnya ya ini ya, berat basahnya. Nah, pada saat panen kadar air kacang tanah polong mencapai segini. Jadi pas waktu dia belum dikeringkan ini segini, 35 sampai 50% ya. Jadi nanti dipanaskan sampai dia airnya segini kadar airnya. Untuk mencegah tumbuhnya jamur, jadi kan kalau ini dia rata-rata ya segini ya. Tapi kalau untuk dia mencegah adanya hama, kayak gitu, ini bisa diturunkan sampai di 8%. Apabila dia memang disimpan dalam waktu yang lama ataupun untuk pembenihan. Gitu. Nah, ini tadi ya, yang kontaminasi aflatoksin ya, ini dikarenakan memang jamur ya, jamur yang memang penyimpanannya, ketika kita penyimpanannya itu tidak benar. Jadi akhirnya misalkan di lembab gitu ya, nah akhirnya dia ada jamur di situ kayak gitu. Makanya dia harus dikeringkan sampai dia 8% gitu. Hanya dikupas. Nah, di kupasnya ini dikupas apa? Dikupas kulitnya dan bijinya itu bisa menggunakan manual ataupun bisa menggunakan mesin. Jadi kalau manual itu ya pakai sumber daya manusia ya, pakai manusia kayak gitu ya. Nah, karena dia kering ya, tadi kan habis dari pengeringan ya. Nah, itu agak susah biasanya itu kalau dipisahkan ya dengan bijinya, karena dia jadi keras ya kulitnya ya kayak gitu. Nah, ini biasanya perlu 5-10 kali jumlah tenaganya kayak gitu. Karena memang dia menggunakan tangan kan yang menggunakan tenaga kayak gitu. Kalau pengupasan, nah ini tinggal dimasukkan aja nih kacangnya, nanti terpisah dia antara kulit dan juga bijinya itu nanti akan terpisah. Gitu. Jadi sama-sama ya itu nanti ya, maksudnya ada yang dia mau SDM-nya, sumber daya manusianya ada yang sedikit, ada yang dia biayanya juga tinggi, kayak gitu. Tergantung ya. Nah, penyimpanan polong atau tadi kacang tanah tadi bisa menggunakan karung goni atau kaleng ya. Kalau untuk kaleng biskuit kayak gitu ya. Kalau untuk pembenihan kayak gitu itu kan nggak terlalu banyak jumlahnya kayak gitu. Nah, ini bisa disimpan 3-4 bulan kalau dia kadar airnya sekitar 14-15% ya. Gitu. Dengan daya tumbuh 80%. Gitu. Jadi dia biar nggak tumbuh lagi, maksudnya bukan nggak tumbuh lagi. Jadi kan ini disimpan untuk benih ya, kayak gitu. Jadi kalau kita simpannya sekitar segini, nanti dia bisa untuk tumbuh karena dia kan untuk pembenihan ya. Nah, ini bisa disimpan dalam ruang sejuk dan kering ya, suhunya 27 derajat Celcius dengan kelembapan miskinnya 56 sampai 70%. Jadi ini untuk kelembabannya. Jadi kalau suhunya nanti bisa cek ya di temperatur ruangan ya. Dan ini sama ya, tidak kontak atau tidak bersentuhan langsung dengan dinding dan juga lantai. Nah, ini hama selain dari jamur yang tadi ya dia bisa menimbulkan zat aflatoksin ya gitu. Nah, ini bisa karena juga larva ya yang berkembang di cotyledon atau di cotyledon itu di bawahnya di bawahnya kulit gitu. Jadi kalau dia kelembabannya atau panasnya kayak gitu ya. Jadi memang dia harus di set suhunya penyimpanannya segini 20 derajat Celcius dan kelembabannya itu sekitar segini. Kalau dia lebih nanti bisa timbul larva. Gitu. Nah, penyimpanan bijinya, nah ini membutuhkan kadar air yang lebih rendah, itu 7%. Kalau tadi ini kan disebut polong ya. Kalau polong itu dia belum dipisahkan dengan kulitnya. Gitu. Jadi kalau memang kita nggak mau dulu untuk
merontokkan atau nggak mau untuk diambil dulu bijinya kayak gitu. Nah, itu bisa disimpan dengan yang model yang tadi. Kalau ini dia sudah dalam bentuk biji ya. Nah, ini memerlukan kadar air yang lebih rendah sekitar 7%. Kalau benih varietas lainnya, ini kadar airnya harus sendiri nih. Jadi memang varietas satu dengan yang lain itu biasanya ukurannya juga ya, ukurannya berbeda gitu. Nah, itu dia disesuaikan penyimpanannya dengan standarnya gitu, kadar airnya berapa. Ini bisa pakai kaleng ya, kalau untuk pembenihan ya, ini ya bisa disimpan 6 bulan. Untuk penyimpanan lagi, ini ya, kaleng biskuitnya ya. Nah, manfaat kacang tanah itu yang pertama, dia mengurangi resiko terserang kanker. Degeneratif juga sih, masuk juga ya, kayak gitu. Karena dia memang mengandung apa namanya, fitonutrien juga, mengandung serat juga, gitu ya. Kadar gulanya rendah. Kadar gula darahnya itu apa sih, menurunkan kadar gula darah, karena memang dia kan karbohidrat kompleks ya. Jadi kalau kacang-kacangan itu kan dia karbohidratnya masih kompleks ya. Jadi dia dipecahnya agak lama di dalam tubuh. Nah, akhirnya dia untuk meningkatkan kadar gula juga tidak cepat gitu dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Yang selanjutnya menurunkan sintesis kolesterol di dalam tubuh dan mengurangi kadar trigliserid di dalam darah. Nah, ini karena dia sebagai antioksidan juga ya di dalam tubuh ya. Terus dia menyimpan energi yang lama karena dia apa? Dia protein juga. Yang pertama dia protein, yang selanjutnya dia tadi karbohidrat kompleks dan juga dia tinggi serat. Jadi dia kenyangnya lebih lama. Indeks glikemik rendah itu indeks glikemik itu ada pengertiannya itu adalah seberapa cepat dia akan meningkatkan kadar gula darah. Kalau indeks glikemiknya itu tinggi, itu dia akan cepat meningkatkan kadar gula di dalam darah. Kalau dia indeks glikemiknya rendah, nah itu dia akan lama ya meningkatkan kadar gula dalam darah. Biasanya kalau kita bilangnya tuh GI ya, nilai GI, glycemic index. Nah, biasanya itu sering digunakan istilah ini untuk penyakit diabetes ya. Jadi itu ada ya indeks glikemik itu yang dia tinggi, sedang, dan juga rendah itu ada di setiap makanan. Selanjutnya ini olahan kacang tanah ya. Jadi ini kalau kalian sering makan ya, ini kayak enting-enting ya. Masa kecil kalian masih kenal ini enggak? Masih enting-enting, terus dia buat rempeyek, terus dia untuk bumbu kacang ya, bumbu pecel ataupun bumbu sate, gitu, bumbu gado-gado, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ngantuk ya kalau jam segini ya. Ngantuk. Ngantuk Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ilmu bahan pangan ya atau ilmu bahan makanan itu sebenarnya sebagai basic ya.